Topik yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan, yaitu tentang canda dan tawa serta senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik ini sengaja saya angkat ya untuk menjelaskan bahwasanya Islam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang yang terkesan kaku, kemudian keras dan kasar. Ya, tidak demikian ya. Mereka rajin beribadah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukanlah mereka adalah orang-orang yang sangar, yang ditakuti oleh orang lain, ditakuti oleh istrinya, ditakuti oleh kawannya. Tidak, akan tapi mereka Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang ramah, murah senyum ya, ramah terhadap sesama, mudah untuk bergaul. Dan kalau kita ingin membahas tentang hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berkaitan, dalil-dalil yang berkaitan tentang bagaimana akhlak Nabi dan para sahabatnya, tentu sangatlah banyak. Oleh karenanya saya memilih topik ini untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat ramah. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu senyum ya. Oleh karenanya seorang sahabat berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak senyum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam orang yang selalu tersenyum, sering tersenyum. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassaman." Rasulullah sallam adalah seorang lelaki sebagaimana kalian. Akan tapi perbedaannya beliau selalu tersenyum. Beliau selalu tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang senyum beliau, tentang canda beliau, tentang tawa beliau alaihi salatu wasallam, maka sangatlah banyak, puluhan hadis ya. Saya tadi malam berusaha untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang senyum Nabi dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak. Dan kalau kita ingin paparkan satu persatu, waktu tidak cukup ya. Bagaimana tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau, bagaimana tawa Nabi bahkan dengan anak-anak kecil, bagaimana tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ya. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan ini sangatlah banyak. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan suatu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, yang beliau beri judul kitab tersebut dalam Sahih Al-Bukhari yaitu bab At-Tabassum wad-Dhahik, bab tentang senyuman dan canda. Bab tentang senyuman dan canda. Dalam bab ini disebutkan tentang senyuman dan canda, baik senyuman sahabat atau canda atau tawa, senyuman dan tawa maksudnya. Tabassum wad-Dhahik artinya senyuman dan tawa ya, apakah ketawa dari para sahabat ataupun tawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap agar para hadirin dan hadirat memperhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita biar bisa mengetahui bagaimana tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dan bagaimana pula dengan senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam tertawa, Rasulullah sallam tersenyum, dan ada sebab-sebab yang membuat beliau tersenyum dan tertawa. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam hadis dalam sahihnya, bab At-Tabassum wad-Dhahik, bab tentang senyum dan tawa. Kemudian beliau membawakan perkataan Fatimah alaihi salam, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, asarra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhahiktu. Hadis ini adalah ringkasan dari sebuah hadis yang panjang, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbisik kepada Fatimah radhiyallahu taala anha ya, maka Fatimah menangis dan Fatimah tertawa di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Fatimah meninggal dunia, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang menyebabkan anda menangis dan apa yang menyebabkan anda tertawa? Maka Fatimah menyebutkan tentang sebab yang menyebabkan Fatimah tertawa tatkala dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallam mengatakan, wahai Fatimah, apakah kau ridha kalau engkau adalah wanita terbaik di alam ini, atau semakna hadis tersebut. Maka ini yang membuat Fatimah tertawa radhiyallahu taala anha, dan
tawa Fatimah tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang dikabarkan oleh ayahandanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah seorang wanita yang mulia. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Ibnu Abbas, "Innallaha huwa adhaka wa abka." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan tertawa dan menjadikan menangis. Dan ini diambil dari salah satu ayat dalam surat An-Najm, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan sungguhnya Allah adalah yang membuat tertawa dan yang membuat menangis. Ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas tentang seorang yang menangis tatkala ada keluarganya yang meninggal. Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini bahwasanya menangis tatkala ada keluarga meninggal bukanlah perkara tercela. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita menangis. Jadi hukum asal menangis dan tertawa, hukum asalnya tidak mengapa, suatu alami, suatu tabiat alami dari manusia. Ya. Rasulullah SAW juga menangis tatkala putranya meninggal dunia, seperti tatkala putranya Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal, maka Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna al-qalba la yahzan wa innal aina la tadma." Ya. Sungguhnya mata mengalirkan air mata dan sungguhnya hati bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Akan tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian wahai putraku Ibrahim. Rasulullah SAW menangis sampai meneteskan air mata. Oleh karenanya Ibnu Abbas berdalil bahwasanya seorang tatkala ada keluarganya meninggal, menangis tidak jadi masalah. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan sampai timbul niyaha, misalnya teriak-teriak, ya, merobek-robek baju, menampar-nampar wajah, menjambak-jambak rambut, ini yang dilarang. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, ya, kemudian menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kalau tangisan sudah berlebih-lebihan, ini yang dilarang. Adapun kalau tangisan biasa, namanya manusia, ada keluarganya meninggal menangis, wajar. Bukan berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak, tapi dia bersedih dengan kepergian salah satu anggota keluarga. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah dia yang buat tertawa dan dia yang buat menangis. Jadi selama tangisan tersebut wajar, tidak terlarang dan tidak tercela. Demikian juga halnya dengan masalah tertawa. Tertawa, ya, kalau ada sebabnya, enggak mengapa kita tertawa. Tapi kalau enggak ada sebab tahu-tahu tertawa, ini enggak beres. Kalau tahu-tahu tertawa-tertawa sendiri, ya enggak ada sebabnya, ya enggak beres, ya. Atau sebaliknya, ada sebab tertawa, tidak tertawa, ini tell me berarti. Dia enggak tertawa, sudah ada kejadian lucu tidak tertawa, berarti kurang peka, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tertawa, dan dalam banyak hadis saya katakan tadi, senyuman Nabi, tawa Nabi kalau kita kumpulkan puluhan hadis banyak. Akan tapi tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam tertawa. Sebagaimana tidak boleh seorang berlebih-lebihan dalam canda. Hukum asal seorang serius. Hukum asal seorang bukan ketawa-ketawa terus, ya, tidak. Namun dia boleh ketawa kalau ada kejadian-kejadian yang memang lucu yang buat dia tertawa, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya juga tertawa. Dan bahkan disebutkan dalam satu hadis, ya, saya bacakan hadisnya, ya. Qultu li Jabir bin Samurah, ya, dari Simak bin Harb, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau dahulu bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, na'am katsiran. Saya sering duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana, kata Jabir bin Samurah, kana la yaqumu min salahu, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatul asy-syams. Rasulullah sallam kalau sudah salat subuh, beliau tidak keluar dari masjid, tetap di tempat beliau salat sampai matahari terbit. Setelah salat subuh beliau duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Fa idza tala'at qama. Kalau matahari sudah terbit, maka beliau pun keluar dari masjid. Wa kanu yatahaddatsun. Para sahabat mungkin tidak seperti Nabi. Nabi SAW berzikir, sebagian sahabat ngobrol-ngobrol di masjid. Yatahaddatsun, ngobrol-ngobrol. Fa ya'khuduna fi amril jahiliyah. Pada suatu hari para sahabat, Rasulullah SAW sedang berzikir, para sahabat ngobrol di antara mereka dan bercerita tentang zaman jahiliyah. Tentang masa lalu yang mungkin lucu dan macam-macamnya. Ya. Fayathakun, maka mereka tertawa. Ya wajarlah, terkadang kita cerita dulu kita kayak gini, dulu kita kayak gini, ya. Bukan untuk membanggakan maksiat, tidak, tetapi
bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kok dulu goblok banget ya, kok kita dulu konyol banget ya. Ya, mau-maunya kok seperti itu ya. Ini para sahabat dahulu seperti itu. Mereka bercerita tentang perkara jahiliyah di antara mereka. Sampai mereka tertawa. Di masjid tertawanya. Ya. Wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum. Ini menunjukkan para sahabat juga tertawa. Bahkan terkadang mereka tertawa di masjid ya. Namun tidak boleh berlebihan. Oleh karenanya dikatakan kepada Ibnu Umar, "Hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun?" Wahai Ibnu Umar, apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mereka tertawa? Qala na'am. Kata Ibnu Umar, "Na'am, mereka tertawa." Wal imanu wallahi athbatu fi qulubihim minal jibali rawasi. Mereka tertawa, akan tapi demi Allah iman mereka yang ada dalam hati mereka lebih kokoh daripada gunung-gunung ya. Artinya mereka tertawa di siang hari, di malam hari mereka salat dengan penuh tangisan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tertawa selama tidak berlebihan dan bukan merupakan kebiasaan sehari-hari setiap taat tertawa, maka kalau sudah berlebihan maka semua yang berlebihan itu tercela ya. Semua yang berlebihan itu tercela. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan inna kathrata dhahik tumitul qalb. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebanyakan tertawa akan mematikan hati. Ini benar, orang yang selalu tertawa ya. Maka sulit bagi dia untuk menangis tatkala mendengar lantunan ayat Al-Qur'an. Sulit baginya tersentuh tatkala mendengar nasihat-nasihat. Kenapa? Dia selalu tertawa sehingga perkara selalu dianggap bercanda ya. Dianggap senda gurau, tidak pernah serius. Maka ini pun berlebihan dalam masalah tertawa juga tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW selain tertawa, beliau juga bercanda ya. Ya, beliau juga bercanda dengan para sahabat ya. Di antaranya dalam satu riwayat Rasulullah SAW, tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni, ya Rasulullah, tolong berikan tunggangan kepadaku ya. Tolong berikan tunggangan kepadaku agar aku bisa, yaitu berikan hewan untuk aku tunggangi." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kata Nabi, "Thayyib, kami akan memberi tunggangan kepada engkau di atas anak onta." Maka dia mengatakan, "Wa ma asna'u bi waladin naqah ya Rasulullah? Masa saya dikasih anak onta terus mau naik anak onta, bagaimana caranya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wa hal talidul ibila illa nuq?" Bukankah onta-onta yang besar juga adalah anak-anak onta dilahirkan oleh ibunya ya. Antum tertawa atau tidak? Anda tertawa ya? Enggak paham. Jadi sahabat ini ya, antum ngerti insyaallah ya, sahabat ini minta untuk diberikan tunggangan. Kata Rasulullah SAW, saya akan kasih kamu tunggangan anak onta. Pikir dia anak onta kecil. Kata Nabi, tidak, maksud Nabi anak onta yang besar. Anak onta besar ini meskipun sudah kakek-kakek dulu juga anak ya. Dia juga punya ibu, iya atau tidak? Maka semua onta dinamakan anak onta meskipun sudah kakek ya. Karena dia pasti dilahirkan ya. Sekarang sudah paham. Jadi Rasulullah SAW ya, sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka latuda'ibuna." Ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, benar saya bercanda dengan kalian. Walakin la aqulu illa haqqan." Akan tapi aku tidak berucap kecuali yang benar. Artinya dalam canda Nabi SAW pun tidak ada bohong, tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta, candanya benar. Ya, oleh karenanya tatkala kita tertawa, tatkala kita bercanda juga ada adab-adabnya. Jadi antara yang paling pertama tidak boleh berdusta dalam canda. Tidak boleh berdusta dalam canda. Dan ini saya katakan orang yang berdusta dalam canda itu orang yang kurang kreatif dalam bercanda ya. Sehingga dia harus berdosa untuk apa? Bercanda. Dan ada larangan ya, Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhikal qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu." Atau kama qala Nabi SAW ya. Kata Rasulullah SAW, celaka bagi seorang yang dia berkata-kata dan berdusta dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa, membuat suatu kaum tertawa. Celaka baginya, baginya. Antum ya, jangan antum sangka orang yang tertawa terus bahagia. Tidak. Belum tentu para pelawak itu bahagia, belum tentu. Meskipun dia tertawa terus, belum tentu dia bahagia. Bukan begitu cara mencari kebahagiaan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti enggak baik. Pasti enggak baik. Termasuk tertawa berlebihan. Terus-terusan tertawa, ini pun tidak baik ya.
Oleh karenanya di antaranya juga dalam masalah bercanda, tidak boleh bercanda dalam kondisi menghina orang lain, ya. Orang lain dihina jadikan bahan candaan. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Yang paling penting adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam canda maupun tawa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Setelah Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibnu Abbas, "Innallaha huwa adhaka wa abka." Sungguhnya Allah yang membuat tertawa dan Allah yang membuat menangis. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya canda atau tawa pada hukum asalnya tidak mengapa, karena ini tabiat manusia. Allah yang buat dia tertawa dan Allah yang buat dia menangis. Dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis-hadis yang cukup banyak yang menjelaskan tentang tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau ada sahabat yang tertawa di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari, ya. Jadi kita ada namanya senyum, ada namanya ketawa. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bab at-tabassum wa dhahik, bab tentang senyum dan tertawa. Dan kita tahu bedanya senyum dengan tertawa. Kalau senyum, ya, yaitu mulut dibuka, gigi kelihatan namun tidak ada suara. Itu namanya apa? Senyum. Kalau tertawa, ya, ada suaranya. Ada suaranya. Ya. Dan Rasulullah SAW tertawa, dan Nabi SAW terkadang tertawa, terlihat gigi taring beliau, anyabuhu hatta badat anyabuhu. Terkadang beliau tertawa kalau perkaranya sangat parah, beliau tertawa sampai terlihat geraham beliau. Namun Rasulullah SAW tidak pernah tertawa berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak, sampai orang 10 meter pun mendengar ketawa beliau, tidak pernah seperti itu. Ini tawa Nabi SAW. Taib. Hadis pertama yang menjelaskan tentang masalah ini, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Rifa'ata al-Quradhi talaqa imra'atahu fabatta talaqaha." Ada seorang sahabat namanya Rifa'ah al-Quradhi, beliau menceraikan istrinya talak 3. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zabir. Maka istrinya setelah ditalak 3 nikah dengan lelaki lain namanya Abdurrahman bin Zabir. Faja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Setelah dia menikah dengan suami yang kedua Abdurrahman bin Zabir, maka rupanya, ya, ada masalah. Dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluh kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innaha kanat inda Rifa'ata, ya, fatallaqaha akhir 3 tatliqat. Fatazawwaja ba'dahu Abdurrahman bin Zabir. Wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudbah." Jadi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang dahulu menikah dengan Rifa'ah, kemudian saya dicerai talak 3, kemudian setelah itu saya dinikahi oleh seorang bernama Abdurrahman bin Zabir. Yang jadi masalah Nabi, wahai Rasulullah, Abdurrahman bin Zabir ini dia tidak memiliki pada dirinya kecuali seperti hudbah. Hudbah itu seperti kain, kalau antum baju, ya, baju antum tegakkan begini dia pasti jatuh kan, kain, ya. Maka dia pun memberi contoh, dia memegang, wanita ini memegang ujung dari jilbabnya mungkin, kemudian diangkat maka pasti jatuh, ya. Mengerti maksudnya? Sok tahu anda. La hudbatun akhadatha min jilbabiha. Dan dia praktekkan, ya Rasulullah seperti ini loh. Diambil jilbabnya, ya, baru dia pegang, ya, seperti gini lah kira-kira, ya, mohon maaf, ya. Ini bagus, ini keras. Ada yang jilbabnya halus kemudian apa? Jatuh, nggak bisa jatuh. Maka ini dia menggunakan kinayah. Dia intinya protes kepada Nabi, bagaimana suami saya ini tidak bisa berbuat apa-apa sebagai fungsinya sebagai seorang suami. Para ulama mengatakan maksudnya ada dua, mohon maaf ini kita bulan puasa tapi ini ilmu, ya. Jadi maksudnya tafsiran para ulama, pertama bahwasanya kemaluannya mohon maaf yaitu kecil, atau yang kedua tidak bisa ereksi sehingga selalu seperti kain yang jatuh. Maka dia melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin jalisun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada para sahabat.
Wanita ini datang waktu lapar kepada Nabi, ada sebagian sahabat. Itu di antaranya Abu Bakar, kemudian di antaranya Khalid, di antaranya Ibnu Sa'id bin Al-As. Maka Khalid berteriak atau berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ala tasjuru hadhihi amma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak mencegah wanita ini? Kenapa kau tidak mencegah wanita ini? Terlalu vulgar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya malulah masa ngomong kemudian praktek jilbabnya diangkat kayak gini loh ya kan. Jadi Khalid mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kau tidak larang wanita ini, dia vulgar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW waktu dikatakan demikian, "Wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum." Rasulullah SAW hanya tersenyum ya. Rasulullah SAW hanya tersenyum dan dia tidak mengingkari wanita tersebut ya. Dan itu wanita tersebut sudah berusaha dengan selembut-lembutnya, iya enggak? Dia pun tidak vulgar ya. Cuma dia ingin menjelaskan gimana cara menjelaskannya, ya begitulah cara menjelaskannya tadi. Dia tidak mengatakan dengan kata-kata yang menunjukkan secara langsung. Ya maka Rasulullah SAW tidak mengingkari, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Terus bagaimana lagi? Terus cara dia menjelaskan gimana kalau begitu? Jadi antaranya caranya demikian. Maka Rasulullah SAW paham wanita ini sebenarnya ingin diceraikan oleh suaminya kedua agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Karena dia mengatakan seakan-akan tidak bisa hidup bersama suami yang kedua karena punya masalah dalam masalah biologis. Dia ingin kembali kepada suami yang pertama. Maka Rasulullah SAW berkata, "La'allaki turidina an tarji ila Rifa'ah." Seakan-akan kau ingin kembali lagi kepada Rifa'ah yang telah menceraikan engkau dengan talak 3. La, kata Nabi, enggak bisa. Hatta tadhuki usailatahu wa tadhuka usailataki. Tidak bisa sampai kau berhubungan dengan suamimu yang kedua, Abdurrahman bin Zabir, sampai artinya dia melakukan ejakulasi ya atau melakukan penetrasi, artinya dia merasakan kelezatan dan kau merasakan kelezatan, baru kemudian dicerai, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Sebagaimana kita tahu masalah talak ya, kalau wanita ditalak 3, dia tidak bisa kembali lagi kepada suami yang pertama kecuali telah menikah dengan lelaki yang lain dan sudah berhubungan baru dicerai. Adapun kalau hanya menikah tidak berhubungan maka tidak bisa kembali, harus berhubungan dulu baru dicerai, baru bisa balik kepada suami yang pertama. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rifa'ah protes. Bukan Rifa'ah, siapa? Abdurrahman bin Zabir yang dituduh tadi apa? Seperti kain, dia protes. Dia bilang, "Rasulullah, ini anak-anak saya. Kalau saya seperti ini gimana anak-anak saya ini bisa lahir semua?" Intinya dia protes. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seakan-akan kau ini ingin kembali kepada suami yang pertama. Di sini Rasulullah SAW tersenyum ya. Rasulullah SAW tersenyum. Tapi ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua dari Muhammad bin Sa'ad an abihi qala ista'dzana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu wa yastakthirnahu. Ternyata di dalam rumah Nabi ada istri-istri Nabi lagi kumpul ya. Kemudian mereka lagi minta kepada Nabi dan banyak permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi. Kemudian istri-istri Nabi ini berbicara dengan suara yang agak keras sehingga mengalahkan dan mendominasi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sta'dzana Umar, tatkala Umar mengatakan assalamualaikum, mereka kenal suara Umar. Tadinya mereka lagi ngomong gitu, suara lagi besar. Tatkala mendengar Umar minta izin, tabadarnal hijab, maka mereka segera bersembunyi untuk menghijab diri mereka. Fa'adzina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Tatkala Umar masuk dalam rumah Nabi, Nabi tertawa. Ada apa gerangan tertawa? Tadi baru Umar dengar suara apa? Suara perempuan, suara ibu-ibu pada keras mengalahkan suara suaminya. Ya. Begitu Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa. Faqala, maka Umar berdoa, adhakallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah. Artinya semoga engkau senantiasa bahagia wahai Rasulullah. Maka Umar bertanya, ada apa gerangan? Kenapa engkau tertawa wahai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ajibtu min haula'i allati kunna indi.
Aku heran dengan sikap para wanita-wanita tersebut yang tadi berada di sisiku. Lamma sami'na sautaka tabadarna al-hijab. Ya. Tatkala mendengar suaramu mereka langsung seluruhnya kabur. Maka ya, padahal tadinya suaranya keras ngalahin suara Nabi. Begitu datang Umar mereka apa? Kabur. Ini yang buat Nabi SAW apa? Tertawa. Maka kata Rasulullah, kata Umar, anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Thumma aqbala alaihin. Kata Umar, wahai Rasulullah, seharusnya mereka lebih segan kepada engkau daripada aku. Nabi Rasulullah, saya Umar. Ya. Seharusnya mereka wanita-wanita tersebut lebih segan kepada engkau daripada aku. Thumma aqbala alaihin. Kemudian Umar pun balik menghadap istri-istri Nabi, para wanita-wanita tersebut. Kemudian Umar berkata, ya aduwati anfusihinna atahabnani walam tahabna Rasulullah. Wahai para wanita yang merupakan musuh diri-diri mereka sendiri, apakah kalian ya segan dengan aku sementara kalian tidak segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakulna, maka wanita-wanita tersebut menjawab, innaka afadhu wa agladhu min Rasulillah. Kau lebih kasar dan lebih parah daripada Nabi. Lebih keras dan lebih perkataan lebih kasar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ih ya Ibnu Al-Khattab." Benar wahai Ibnu Al-Khattab. Memang walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Demi Allah wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau melewati satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Makanya wanita-wanita tersebut takut, wajar ya. Ini yang membuat Nabi SAW tertawa ya. Antum bayangkan kondisi Nabi ya, seorang Nabi Rasulullah, kemudian istri-istrinya ngumpul, istri-istrinya banyak nuntut, ya suamiku ya. Namanya perbincangan antara suami dan apa? Istri ya. Ya, suami biasanya mengalah ya atau enggak ya. Ini dalil bahwasanya bukan berarti seorang yang terbaik adalah orang yang ditakuti. Istri-istri Nabi lebih takut kepada Umar daripada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengangkat suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tersebut ya. Maka tatkala Umar masuk mereka semua kabur ya, takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, makanya ya, tapi ibu-ibu jangan jadikan dalil ini ya. Lihat istri-istri Nabi aja suaranya keras di hadapan suaminya, kami juga boleh kan? Enggak. Ini bukan dalil ya. Oleh karenanya para ulama berusaha mentakwil hadis ini. Mereka mengatakan ini sebelum ada larangan. Ada yang mengatakan maksudnya suara mereka tatkala gabung jadi satu mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya karena kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang terjadi suatu kesalahan wajar, namun bukan sering-sering ya. Bukan perkara yang sering dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu mengatakan bersumpah bahwasanya tidaklah syaitan melihat Umar melewati satu jalan kecuali syaitan akan mengambil jalan yang lain ya. Ya. Maka sungguh celaka dan sungguh celaka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka menyatakan Umar lebih kafir daripada Fir'aun. Mereka mengatakan Umar lebih kafir daripada Fir'aun, dan tuduhan-tuduhan yang menjijikkan yang mereka ucapkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Taif. Saya ulangi, ini hadis-hadis seluruhnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ya, dalam sahihnya hadisnya sahih seluruhnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala Rasulullah sallam di Taif, terjadi namanya perang Taif. Perang Taif terjadi setelah perang Hunain. Tatkala itu kaum musyrikin mereka berlindung di suatu benteng di Taif, dan mereka telah menyiapkan bahan makanan yang banyak, dan mereka memiliki persenjataan, misalnya anak panah yang mereka bisa panahkan dari benteng tersebut menuju para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat sulit untuk mengalahkan mereka, sulit karena mereka berlindung di balik benteng ya. Kemudian persediaan makanan mereka banyak dan mereka mudah untuk memanahi para sahabat. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat di awal peperangan agak sulit, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna qafiluna godan insyaallah. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, beliau umumkan, besok
kita pulang. Tidak usah melanjutkan peperangan. Besok apa? Kita pulang. Para sahabat semangat. Para sahabat mengatakan, faqala nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabrah au naftahaha. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, kita tidak pulang. Kita tidak pulang kecuali setelah kita tidak bakalan pulang atau kita menaklukkan benteng tersebut. Para sahabat tidak mau pulang, mau perang terus. Padahal Rasulullah SAW kasihan melihat para sahabat karena musuh mereka tidak mudah di balik benteng. Kemudian mau tunggu berapa lama sementara persediaan makanan mereka banyak, Nabi para sahabat persediaan makanan kurang. Kemudian persenjataan mereka bagus, mereka bisa menyerang dari balik benteng. Maka Rasulullah SAW karena kasihan dengan para sahabat, kata Rasulullah SAW, inna qafiluna godan insyaallah, kita pulang besok insyaallah. Tidak usah melanjutkan perang. Para sahabat tidak mau. Kata mereka, lan nabrah au naftahaha. Ya Rasulullah, kita tidak bakalan pulang sampai kita menaklukkan benteng tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, faqdu alal qital, kalau gitu ya sudah, besok kita perang lagi. Perang lagi. Qala faqadau, maka mereka pun berperang. Tidak jadi pulang. Faqataluhum qitalan syadidan, maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sulit. Wa kathura fihimul jirahat, akhirnya banyak para sahabat yang terluka. Karena lawannya sulit, banyak sahabat yang terluka. Setelah itu Rasulullah SAW berkata lagi, inna qafiluna godan insyaallah, besok kita pulang. Qala fasakatu. Waktu Rasulullah SAW mengatakan besok kita pulang, para sahabat yang sudah terluka diam. Ya, kita pulang aja kalau gitu. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa. Kemarin semangat, sekarang sudah terluka, ya pulang aja. Ya, ini diantara yang menjadikan Nabi SAW tertawa ya, karena para sahabat kemarin semangat, hari ini berubah. Ya, kenapa luka? Coba kalau pulang dari kemarin enggak terluka. Ya, karena mereka semangat, akhirnya sekarang sudah terluka baru enggak jadi pulang. Antum paham hadisnya ya? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu." Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakak? Apa yang buat kau binasa?" Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Ya Rasulullah, saya kebakaran. Dia merasa telah melakukan dosa yang besar. Apa yang buat engkau binasa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, waqatu ala ahli fi Ramadan. Saya binasa karena berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Ya, berhubungan di siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan. Dan ini musibah ya. Kita tidak boleh berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Malam alhamdulillah waktunya panjang ya. Malam waktunya panjang, dan malam di Indonesia lebih panjang daripada malam di Saudi, jangan khawatir. Saudi puasanya lebih panjang, itu tidak? Ya, 13 jam lebih, ya. Malamnya lebih pendek ya. Dan waktu di malam hari sempit kalau di Arab Saudi ya, karena dipotong dengan sholat tarawih yang panjang. Belum 10 malam terakhir. Di Indonesia waktu malam masih panjang, setengah 9 tarawih sudah selesai. Bahkan 8:15, bahkan jam 8 sudah selesai. Masih panjang waktu. Maka tidak ada alasan untuk berhubungan dengan istri di siang hari. Malam hari lapang. Dan Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah tentang masalah bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Ya. Mereka adalah baju-baju kalian dan kalian adalah baju-baju bagi istri kalian. Sampai Allah menggunakan kalimat baju ya. Ya. Kenapa? Ya, berarti sangat menunjukkan kedekatan dan menunjukkan perlindungan, ya. Membutuhkan kehangatan dengan istri. Dihalalkan malam hari, silakan berhubungan. Thayyib Ustaz, bagaimana kalau 10 malam terakhir? 10 malam terakhir juga dibolehkan berhubungan dengan istri. Maka saya tidak setuju kalau ada sebagian orang mengatakan makruh 10 malam terakhir berhubungan dengan istri. Memang benar Rasulullah SAW tidak berhubungan dengan istrinya. Benar. Rasulullah SAW sedang iktikaf. Dan Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid-masjid. Tidak boleh. Barang siapa yang berhubungan dengan istri sementara dia sedang iktikaf, maka iktikafnya batal dengan kesepakatan para ulama. Dan Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu.
Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maka beliau kencengkan sarungnya. Ini sebagai kinayah atau kiasan dari meninggalkan hubungan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, artinya beliau begadang. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya 20 malam pertama Rasulullah SAW salat malam dan tidur. Khusus 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang. Kenapa ingin mencari Lailatul Qadar? Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan istrinya, diingatkan istrinya untuk beribadah di malam hari. Namun bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan istri. Ya. Boleh meskipun malam 10 malam terakhir, boleh. Ya. Kalau seorang tidak iktikaf. Dan Allah mengatakan halal dalam Al-Qur'an, uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan istri di malam hari. Ya. Ya. Kalau ada orang malam hari sudah tidak iktikaf kemudian dilarang berhubungan, siangnya bahaya nanti. Siangnya bahaya. Ya. Siang dia kerja, malam tidak iktikaf, di jalan lihat wanita-wanita yang bertebaran ya di atas muka bumi. Kemudian pulang ke rumah lagi syahwat. Ya, kalau orang sudah syahwat terkadang sepertiga akalnya hilang ya. Atau seluruh akalnya hilang ya, misalnya. Ya, akhirnya berhubungan dengan istri. Dan orang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada orang yang syahwatnya menggebu-gebu. Lihat sahabat ini. Dia tahu bahwasanya berhubungan dengan istri di siang hari bolong hukumnya haram. Namun qadarullah dia terjerumus dalam hal tersebut. Dia tahu hukumnya haram, bukan dia tidak tahu. Dia tahu hukumnya haram, makanya dia datang dalam kondisi ketakutan. Dia mengatakan halaktu, saya telah binasa. Karena dia tahu perbuatan tersebut haram. Namun telah terjadi. Ya. Oleh karenanya seorang kalau di malam hari silakan berhubungan, siang tidak boleh karena sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, a'tiq raqabah. Karena kau berhubungan dengan istrimu di siang hari bolong, siang hari puasa, maka bebaskan budak. Dia mengatakan, laisali, saya enggak punya budak wahai Rasulullah. Ya, saya enggak punya budak. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, fasum syahraini mutatabi'ain. Kalau kau enggak bisa bebaskan budak, kafarahnya diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Enggak boleh ada bolong sekali, enggak boleh. Kapan ada bolong sekali, ulang lagi dari awal. Ya, kan ini 1 bulan saja saya sudah gagal. Bulan Ramadan saja sudah gagal, apalagi 2 bulan ya. Enggak bisa dia. Dia mengatakan la astati, saya tidak mampu, dan benar tidak mampu. Sekarang bulan Ramadan saja dia sudah berhubungan dengan istrinya, itu baru 1 bulan. Apalagi 2 bulan enggak boleh bolong sama sekali. Saya tidak mampu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW beranjak kepada kafarah yang ketiga, fa'atim sittina miskinan. Kalau gitu berilah makan kepada 60 orang miskin. Qala la ajid, saya tidak punya uang untuk bersedekah terhadap mereka. Tidak punya uang untuk beli makanan bagi 60 fakir miskin. Fa utiya bi araqin fihi tamar. Ya, Rasulullah SAW juga bingung apa yang mau dilakukan terhadap orang ini. Disuruh bayar kafarah enggak mampu, tapi sudah melakukan dosa berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Maka tiba-tiba ada seorang membawakan sedekah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadiah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keranjang korma. Jadi korma isinya banyak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aina sa'il? Tasaddaq biha." Kata Rasulullah SAW, "Mana tadi orang yang bertanya? Ini ambil korma, bayarkan kafarahmu dengan korma ini. Beri makan kepada 60 fakir miskin." Maka orang ini berkata, "Ala afqara minni?" Apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripada saya wahai Rasulullah? Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada saya. Saya yang paling miskin. Sudah tahu miskin melanggar lagi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa tatkala mendengar perkataan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW hatta badat nawajidhuhu. Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gerahamnya. Berarti benar-benar tertawa. Kalau orang tertawanya sedang cuma kelihatan gigi seri. Agak sedang kelihatan apa? Gigi taring. Lebih parah kelihatan apa? Geraham. Jadi Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan geraham, berarti beliau benar-benar tertawa. Namun tidak terbahak-bahak tentunya. Kata Rasulullah SAW, fa antum idzan, kalau gitu kasih makan buat kau dan keluargamu. Ya ini kondisi orang ini memang menakjubkan. Ya, melakukan dosa dapat manfaat. Ya. Tapi ente jangan pikir, oh, saya juga bisa. Ente dosa neraka jahanam, hati-hati.
Nah, ini qadarullah, Allah mentakdirkan dia melakukan apa? Kesalahan ya. Namun subhanallah happy ending ya. Masya Allah. Kenapa? Dia waktu melakukan dosa dia ketakutan. Ya. Ketakutan, tidak bisa bayar kafarah, bingung, tahu-tahu dapat korma 1 keranjang. Ya, ini kondisi yang buat Rasulullah SAW apa? Tertawa. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiyati. Suatu hari aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW memakai semacam selendang yang terbuat dari Najran, dari kota Najran, salah satu kota di kerajaan Arab Saudi ya. Ghalidul hasyiyah, namun di ujung selendang tersebut agak tebal, agak kasar. Jadi selendang tersebut ada hiasannya di ujungnya, ada semacam mungkin kain yang agak kasar ya, sebagai hiasan dari selendang tersebut. Itu dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Anasun fa adrakahu a'rabiyyun fajabadha biridaihi jabdatan syadidatan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat keras. Anas berkata, "Fa nadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatur rida min shiddati jabdatihi." Maka saya pun melihat kepada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lihat ada bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin bekas merah karena bekas tarikan yang kuat dari Arab Badui tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jadi Arab Badui ini ingin ketemu Nabi, tapi Nabi SAW sudah mau masuk rumahnya. Dan kalau Rasulullah SAW sudah mau masuk rumah, susah lagi untuk ketemu Nabi. Ya, mungkin gak enak mau ngetuk-ngetuk, maka sebelum Nabi masuk rumah, dia segera narik. Jadi Nabi baru mau masuk rumah, ketahan gini. Ini kasar orang Arab Badui. Dia biasa Arab Badui ya. Maka Arab Badui ini setelah menarik dengan tarikan keras di leher Nabi SAW, maka orang ini berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, perintahkan kepada anak buahmu agar diberikan harta kepadaku, agar harta Allah yang ada padamu diserahkan kepadaku. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi ata. Rasulullah SAW melihat kepada Arab Badui tadi, fadhahika, kemudian dia tertawa, kemudian dia memerintahkan agar Arab Badui ini diberikan harta. Dan ini saya pernah menyampaikan pengajian tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara satu dalil tentang akhlak Nabi yang merupakan mukjizat. Ya, luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat sekarang kondisi Arab Badui ini. Arab Badui ini sekarang mau minta uang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara dia minta uang sangat kasar. Pertama dia manggil nama Nabi langsung, "Ya Muhammad." Tidak ada sahabat berani panggil ya Muhammad. Allah saja kalau manggil ya Nabiullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Panggilan dengan panggilan mulia kepada Nabi. Ini Arab Badui manggilnya langsung apa? Ya Muhammad. Antum coba kira-kira ada bupati antum panggil namanya, ya Pak Ijo, ya paling Pak Bupati, gimana kabarnya Pak? Langsung sebut namanya, ini ya. Kemudian dia menarik dengan cara yang kasar. Tidak ditepuk, Pak sebentar Pak, enggak, jerek. Bayangkan. Nabi masuk, kalau kita kan sebentar Pak. Paling tidak kita dengan suara, bukan dengan tarikan. Jadi Rasulullah SAW sedang bergerak maju, tiba-tiba ditarik, maka jelas memberikan bekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tatkala minta harta pun dengan cara yang kasar, dia mengatakan, "Berikanlah harta Allah yang ada padamu." Ya. Ini orang kalau minta, kita tahu semua harta titipan ya. Kita tahu bahwasanya harta kita pun titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita ingin minta harta sama orang, ya kita caranya yang bagus. Kita bilang, "Bos, tolong dong kasih rezekimu." Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu mobil itu titipan Allah. Itu rumah titipan Allah, kasih saya." Ya gini. Enak aja, ente cari titipan sendiri. Dan subhanallah, yang menakjubkan, saya katakan mukjizat Nabi SAW. Kondisi sudah seperti ini, Rasulullah SAW tidak ternampak dari wajahnya wajah cemberut, sama sekali nggak ada, langsung bisa tertawa. Ini yang menakjubkan. Antum kalau naik mobil, tahu-tahu ada orang serempet mobil antum, nggak mungkin antum langsung bisa tersenyum, nggak mungkin. Qadarullah, nggak bisa. Antum pasti apa? Marah dulu, baru kemudian senyum-senyum. Aduh, sudah apa, sudah sabar, Mi, sabar ya. Tapi kalau langsung tersenyum, mustahil, kecuali Nabi SAW. Kalau antum lagi tawaf, tiba-tiba diinjak kaki antum, nggak mungkin antum langsung bilang, "Nggak, syukron." Antum pasti marah dulu. Antum lagi marah-marah, tahu-tahu yang injak orang Afrika, katanya tafadhol.
Tapi lihat Nabi SAW ini yang menakjubkan dan ini mukjizat akhlak Nabi, bisa langsung tertawa, bukan tersenyum. Disakiti, dipanggil namanya Muhammad, nengok langsung tertawa. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Saya tidak tahu sebab Nabi tertawa di sini kenapa. Kenapa tertawanya Nabi SAW? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Ya mungkin tadi ini Arab Badui gimana orang ini mungkin begitu ya. Udah minta duit, kasar lagi, manggil nama saya. Mungkin Nabi SAW tertawa gara-gara itu. Allah alam, saya nggak tahu sebabnya kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Mungkin heran dengan sikap Arab Badui ini yang dengan cara yang kasar minta harta dengan cara yang tidak sopan, dan Nabi SAW tetap memberikan harta kepada dia ya. Karena di antara akhlak Nabi SAW la yaruddu sa'ilan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak kalau ada orang minta kepada beliau. Apa yang dia punya pasti dia kasih. Ini sifat Nabi SAW. Taib, para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Jarir. Beliau berkata, "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Kata Jarir, semenjak saya masuk Islam, saya tidak pernah terhalangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW kalau ingin ditemui oleh Jarir mudah. Kapan ingin Nabi, Rasulullah SAW tidak pernah ada petugas khusus kemudian menghalangi beliau. Tidak, kata Jarir, semenjak saya masuk Islam, saya tidak pernah terhalangi untuk menemui Nabi, bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melihat aku kecuali tersenyum. Artinya tidak pernah pas-pasan antara Jarir dengan Nabi kecuali apa? Tersenyum. Dan saya sudah sampaikan tadi hadis-hadis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassama." Rasulullah SAW itu lelaki seperti kalian, hanya saja dia selalu tersenyum. Sahabat berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih paling banyak senyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jarir berkata, tidak pernah saya berpas-pasan dengan Nabi kecuali Nabi pasti tersenyum ya. Pasti tersenyum. Dan ini orang yang murah senyum ya, adalah orang yang tawadhu, yang rendah diri, menghargai yang lain ya. Karena ada sebagian orang yang mau senyum berat ya. Kita salami aja dia kayaknya senyum mahal, kayaknya harus dibayar senyumnya ya. Nanti kalau ketemu orang kaya baru senyum-senyum. Ketemu orang miskin tidak senyum. Ketemu orang rendahan tidak senyum ya. Seakan-akan senyumnya itu harus dibayar. Ya, Rasulullah SAW tawadhu, kepada siapa saja beliau tersenyum. Dan di sini Jarir menyebutkan beliau pernah, walaqad syakautu ilaihi anni la athbutu alal khail. Aku pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau naik kuda tidak bisa kokoh di atas kuda, sering jatuh. Fa daraba bi yadihi fi sadri, maka Rasulullah SAW memukulkan tangannya di dadaku. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, kokohkanlah dia di atas kuda dan jadikanlah dia adalah seorang beri petunjuk dan mendapat petunjuk. Didoakan, dia sebutkan di antara kebaikan Nabi, saya pernah mengeluh kepada Nabi dan Nabi mendoakan saya. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Sulaim, bahwasanya Ummu Sulaim ini kalau tidak salah istrinya, ibunya Anas bin Malik. Qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Jadi Ummu Sulaim ingin bertanya kepada Nabi tentang masalah kewanitaan. Sebelum Ummu Sulaim bertanya tentang masalah kewanitaan, namanya dia memiliki rasa malu, maka dia memberi muqaddimah, pembukaan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Masalah ilmu tidak perlu malu. Maka kemudian dia bertanya, "Hal alal mar'ati guslun idza talamat?" Ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Ini pertanyaan kewanitaan ya. Apakah seorang wanita wajib mandi junub kalau mimpi basah? Qala na'am, kata Rasulullah SAW, iya wajib idza ra'atil ma', kalau dia lihat air keluar dari kemaluannya. Fadhahikat Ummu Salamah. Ummu Salamah tertawa mendengar pertanyaan ini. Faqalat atahtalimul mar'atu, sampai disebut dalam riwayat Ummu Salamah menutup wajahnya saking malu mendengar pertanyaan wanita Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Salamah bertanya, apakah wanita mimpi basah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima syabahul walad. Kalau tidak ada air yang keluar, bagaimana anaknya bisa mirip dengan ibunya? Ya. Di sini yang tertawa bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Ummu Salamah
dan Rasulullah SAW tidak mengingkari Ummu Salamah, ya. Tidak mengatakan ngapain nanti ketawa-ketawa, enggak, ya. Dibiarin oleh Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya wanita bisa juga mimpi basah. Taib, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dhahikan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Hatta ara minhu lahawatihi inna makana yatabassam. Dia tidak pernah tertawa sampai kelihatan langit-langitnya atau kelihatan daging di mulutnya, ketawa sampai buka mulut besar, enggak. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Jadi Rasulullah SAW kalau tertawa tidak sampai apa? Ngangap kemudian wak 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 wak, enggak, ya. Artinya beliau hanya terbuka mulutnya, kemudian yang paling parah cuma terlihat apa? Gigi gerahamnya. Ini tawa Nabi SAW, ya. Ya. Susah juga ya kalau orang sudah terbiasa apa? Tertawa terbahak-bahak. Namun seorang berusaha ya mengikuti tawanya Nabi SAW biar dapat pahala. Tawa sunnah, ya. Jadi tertawanya tidak usah sampai apa? Terbahak-bahak, ya. Tertawa berusaha dengan mengecilkan suara meskipun gigi kelihatan tidak jadi masalah, karena Rasulullah SAW juga tertawa gigi beliau kelihatan. Ini dalil bahwasanya tertawa dengan berlebih-lebihan sampai suara kedengaran ya dengan jarak yang jauh ini bukan merupakan adab yang baik. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi ini hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab at-tabassum wadh-dhahik, bab tentang senyum dan tawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati." Ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, wa huwa yakhthub, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Orang ini datang, Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat bil Madinah, di Masjid Nabawi. Faqala, orang ini datang masuk dalam masjid, memotong khutbah Nabi SAW, memberhentikan khutbah Nabi SAW. Kemudian orang ini berkata, qahatal matar fastasqi rabbaka. Ya Rasulullah, hujan sudah lama berhenti, musim kemarau. Berdoalah kepada Rabbmu agar menurunkan hujan. Fastasqa, ya. Fanadhara ila sama wa ma nara min sahab. Maka Rasulullah SAW pun melihat ke langit waktu orang tersebut menegur Nabi. Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dan ini dalil bahwasanya boleh kita menghentikan khutbah Jumat kalau kondisinya lagi darurat atau dalam kondisi genting, boleh. Ada kabar tertentu, ada bahaya, ada sesuatu, boleh kita berhentikan khatib. Sebagaimana lagi dia hentikan khatib, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari orang ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan, tunggu dulu, nanti habis khutbah baru ngomong. Tidak. Rasulullah SAW mendengarkan dan mengabulkan permohonan orang tersebut. Dia mengatakan, sudah lama kemarau, mintalah agar Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW nadhara ila sama, Rasulullah SAW melihat ke langit. Ya, wa ma nara min sahab. Kata Anas bin Malik, kami lihat ke langit di kota Madinah sama sekali enggak ada awan. Langit bersih, tidak ada awan. Fastasqa, maka Rasulullah SAW pun istisqa. Rasulullah SAW pun berdoa minta hujan tatkala khutbah Jumat. Ini dalil bahwasanya minta hujan tidak mesti dengan salat istisqa, bisa juga tatkala khutbah Jumat berdoa kepada Allah untuk minta diturunkan hujan. Fanasha as-sahabu ba'dahu ila ba'dhin. Maka muncullah awan, ya, kemudian bergabung sebagian dengan yang lainnya. Thumma mutiru hatta salat masaibul Madinah. Maka setelah awan berkumpul, tiba-tiba tadinya enggak ada awan di kota Madinah, tiba-tiba Allah datangkan awan di kota Madinah, berkumpul semuanya awan tersebut, kemudian turunkan hujan dengan derasnya. Sampai-sampai seluruh lorong-lorong, seluruh jalan-jalan yang biasanya dilewati oleh air penuh dengan air seluruhnya. Fama zalat ilal jum'atil muqbilah ma tuqli'u. Kata Anas bin Malik, hujan terus berlangsung sampai Jumat depan, enggak berhenti. Jumat depan Rasulullah SAW khutbah Jumat lagi, hujan masih terus turun. Tsumma qama dzalika rajul aw ghairuhu. Kata Anas, maka orang itu datang lagi, orang yang sama atau orang yang lain. Anas ragu, atau perawi yang ragu. Dia mengatakan kemudian datang lelaki tersebut yang minggu lalu datang atau lelaki yang lain. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faqala gharikna, dia berkata, ya Rasulullah, kita tenggelam ya Rasulullah. Jadi yang kemarin minta hujan, sekarang minta apa? Berhenti. Kita tenggelam ya Rasulullah. Fad'u rabbaka yahbisha anna. Mintalah kepada Tuhanmu untuk berhentikan hujan.
Mintalah Tuhanmu untuk apa? Menghentikan hujan. Fadhahika, Rasulullah SAW tertawa. Karena tadi minggu lalu minta hujan, sekarang minta apa? Berhenti hujan. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, kata Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan tersebut di sekitar kami dan jangan di atas kami. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil audiyah. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan tersebut ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dan ke lembah-lembah. Ya, tempatnya wa manabiti syajar, tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Jangan di kota hujan tersebut. Marratain aw thalathan. Rasulullah SAW berdoa 2 kali atau 3 kali dengan lafal yang sama. Ini dalil bahwasanya doa disunahkan 2 atau 3 kali kita ulangi. Tidak mengapa. Faja'ala as-sahabu yatasadda'u anil Madinah yaminan wa shimalan. Maka jadilah awan tersebut berlepas, minggir dan pecah, meninggalkan pusat kota Madinah ke pinggiran-pinggiran kota Madinah, ke arah kanan dan ke arah kiri. Yumtaru ma hawalaina wala yumtaru minha syai'. Maka di samping kota Madinah diturunkan hujan, adapun di kota Madinah benar-benar tidak ada, di pusat kota sama sekali tidak ada hujan. Yurihimullahu karamata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'watihi. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Allah mampu untuk mengabulkan doa Nabi dalam seketika itu pula, ya. Minta hujan diturunkan hujan, berhentikan hujan langsung bisa berhenti hujan. Kalau Indonesia kayaknya tidak perlu minta doa apa? Turun hujan. Kebanyakan hujan ya. Tapi yang perlu kita berdoa adalah hujan agar turun hujan rahmat, bukan hujan apa? Azab, ya. Bukan hujan azab, bukan hujan yang menenggelamkan, yang merusak, tapi hujan yang mendatangkan rahmat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang senyum dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya kumpulkan sebagian hadis-hadis lain juga yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga dalam sebagian sunan kitab-kitab sunnah tentang tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin bacakan kepada antum sebagian hadis-hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa atau Rasulullah SAW tersenyum. Dan banyak hadis-hadis tersebut, ya. Dan kita tidak menyebutkan seluruhnya, hanya sebagian beberapa hadis yang akan kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Tentang orang yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannata." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Wa akhiru ahli an-nar khurujan minha, dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Itu seorang laki. Orang ini masuk surga atau tidak? Masuk surga. Namun yang paling terakhir. Seorang yang didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "I'ridu alaihi sighara dzunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, paparkanlah dan tampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya jangan dulu. Sembunyikan dulu. Kata Allah apa? Kata Allah kepada para malaikat, tampakkan kepada orang ini dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya sembunyikan dulu. Fatu'radu alaihi sigaru dzunubihi. Maka orang ini pun disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakanlah dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah pada hari ini kau melakukan ini? Waktu itu kau melakukan ini, di tempat ini kau melakukan demikian. Semuanya dosa-dosa kecil. Wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Allah ulangi lagi. Bukankah hari ini kau melakukan demikian, hari itu kau melakukan demikian? Fayaqulu na'am. Hamba ini tidak bisa menolak. Buktinya ada. Dia mengatakan, iya ya Allah, benar, saya melakukan semuanya. La yastati'u an yunkira wa huwa musfikun ala min kibari dzunubihi an tu'rada alaihi. Maka dia mengaku dan dia ketakutan. Ini masih dosa-dosa kecil yang dibuka, belum dosa-dosa besar. Ya. Dia mengaku sebentar lagi akan dipaparkan dosa-dosa besar menurut perkiraan hamba ini. Maka hamba tersebut ketakutan.
Sekarang baru ditampakkan dosa-dosa kecil dan dia khawatir Allah menampakkan dosa-dosa besarnya akan dibongkar oleh Allah pada kesempatan kali itu. Maka setelah dia mengakui seluruh dosa-dosa kecilnya, Allah mengatakan, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Kata dia, wahai hambaku, seluruh dosa-dosa kecilmu ini saya rubah jadi kebaikan. Kata Allah apa? Seluruh dosa-dosa kecil ini saya rubah jadi kebaikan. Maka orang ini yang tadinya ketakutan dinampakkan dosa besar, dia berkata, Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hauna. Ya Allah, saya punya dosa-dosa besar, kok saya enggak lihat sekarang? Paham maksudnya? Ente enggak ketawa, enggak paham. Jadi tadinya dia ketakutan dinampakkan dosa-dosa besar. Karena dia tahu seluruh dosanya Allah rubah jadi kebaikan, dia pingin dosa-dosa besarnya diperlihatkan juga supaya dirubah jadi apa? Kebaikan. Paham? Maka dia mengatakan, Rabbi, dia mengatakan tadinya dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya, sekarang dia berharap, ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka orang-orang tersebut Allah rubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ini di antara kebaikan Allah berikan kepada orang yang bertobat, bisa jadi keburukannya Allah rubah jadi kebaikan. Contohnya hadis ini. Maka dia mengatakan, ya Rabbku, aku melihat aku telah melakukan dosa-dosa yang lain, kok saya tidak lihat dipaparkan pada hari ini. Saya tidak lihat di sini. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Abu Dzar, saya melihat Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya di mana Nabi SAW tertawa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dari salah satunya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis dan di sisi Nabi ada seorang Arab Badui dari ahli al-badiyah, orang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW isi hadis yang disampaikan oleh Nabi, Nabi berkata, anna rajulan min ahli al-jannati ista'dzana rabbahu fi zara'. Ada seorang penghuni surga minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Faqala, ini penghuni surga ingin bisa bercocok apa? Tanam di surga. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada penghuni surga ini, alasta fi ma syi'ta, bukankah apa saja yang kau inginkan aku kabulkan? Qala bala. Artinya Allah mengatakan, kok minta jadi petani? Kan mau minta apa saja dikasih. Di surga kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta akan dikabulkan, apa yang kalian hasratkan akan dikabulkan, seluruhnya. Diucapkan dikabulkan, diinginkan dalam hati dikabulkan. Maka Allah mengatakan, kok kamu minta jadi petani? Bukankah kau tahu apa yang kau minta seluruhnya aku kabulkan? Kata orang ini, bala, saya tahu ya Allah. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya ingin bisa bercocok tanam di surga. Ini dalil bahwasanya ente ingin apa saja di surga pasti dikabulkan. Ya atau tidak? Sampai orang ingin bercocok tanam, Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan. Orang ini dia dulu ya petani, dia bernostalgia di surga ingin apa? Ingin nanam. Makanya ada yang pernah nanya sama saya berbicara tentang surga, ada yang bertanya, Ustaz, di surga kita bisa main bola enggak? Ya bisa aja. Saya bilang bisa aja. Kan ente mau apa saja dikasih sama Allah. Pingin main bola bisa, tapi siapa yang mau main bola sama kamu? Semua orang sibuk sama bidadari, ngapain main bola sama kamu? Jadi minta apa saja dikasih, orang ini ingin bisa bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fabadhara. Fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Maka dia pun menanam biji, dia tanam di surga. Tumbuhnya cepat sekali, melebihi kecepatan kedipan matanya. Langsung apa? Langsung tinggal panen. Ya, karena surga enggak ada nunggu-nunggu. Dia bertani, aduh kapan tumbuhnya, pusing, tanam lagi, enggak besar-besar. Surga enggak ada sedih, pasti apa? Bahagia. Begitu letakkan langsung tumbuh, langsung bisa dipanen. Inilah orang di surga tersebut. Kemudian Arab Badui ini berkata, wallahi
Ini yang buat Nabi tertawa. Kata Arab Badui ini kepada Nabi setelah mendengar Nabi menceritakan penghuni surga yang minta jadi petani, maka Arab Badui ini berkata, "Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan au Ansariyan." Ya Rasulullah, orang ini pasti yang minta jadi petani, ini pasti orang Quraisy atau orang Ansari, orang kota Madinah. Fa innahum ashabu zara, karena mereka petani, kata Arab Badui ini. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zara. Adapun kami enggak bakalan minta jadi petani, kami bukan petani. Ya, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tertawa ya. Lanjut atau sudah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis juga tentang dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Tasfa'uhu an-naru marratan." Orang yang terakhir masuk surga, adalah seorang yang terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak, tertatih-tatih tatkala menuju ke surga. Wa tasfa'uhu an-naru marratan, terkadang dia terkena tamparan dari neraka jahanam, wajahnya terbakar hangus. Ini jadi baru selamat dari apa? Neraka. Ini wallahu alam bisawab, kata para ulama, orang yang melewati sirat. Jadi kondisi dia orang yang paling terakhir masuk sirat masih kena tamparan-tamparan apa? Api neraka, namun dia tidak jatuh di neraka jahanam. Maka dia selamat dari neraka jahanam, tertatih-tatih menuju ke mana? Berdiri jatuh, merangkak menuju ke mana? Ke surga. Selamat dari neraka jahanam. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Setelah dia berhasil melewati neraka jahanam, dia balik lihat neraka. Faqala, kemudian dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah selamatkan aku dari kau neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dia sangat bahagia selamat dari apa? Neraka. Dia mengatakan saking bahagia, dia berkata, ini kejujuran dia dari hatinya. Dia mengatakan, sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang terdahulu dan orang yang terakhir. Ini nikmat luar biasa, dia selamat dari apa? Neraka. Padahal banyak orang diberi nikmat daripada dia lebih banyak. Cuma dia merasa sangat bahagia. Dia mengatakan, saya tidak ada orang diberi kenikmatan seperti saya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak ada. Saya ini orang paling nikmat, diselamatkan dari neraka jahanam. Faturfa'u lahu sajaratun, maka dinampakkanlah sebuah pohon. Fayaqulu, "Ai Rabbi, adnini min hadhihi syajarah, fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha." Tiba-tiba dinampakkan pohon tersebut, dilihat dari jauh, kata dia, "Ya Allah," dia berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku pada pohon tersebut, ya Allah. Aku ingin bernaung di bawah pohon tersebut dan aku ingin minum dari air yang ada di pohon tersebut." Fayaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, "Ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Kata Allah, "Wahai anak Adam, kalau saya kabulkan permintaanmu, nanti kau minta lagi." Kata orang tersebut, "La ya Rabb," ya, enggak ya Rabb, saya enggak minta lagi. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Dan Allah bertanya, "Nanti kau minta lagi?" "Enggak, saya berjanji saya tidak akan minta lagi." Dia berjanji sama siapa? Sama Allah. Diingatkan tidak akan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah beri uzur. Allah tahu orang ini tidak sabar kalau melihat kenikmatan yang lain. Maka Allah pun mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Kemudian dia bernaung di bawah pohon tersebut dan dia minum dari air pohon tersebut. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Setelah dia bernaung di bawah pohon tersebut, setelah minum dari pohon tersebut, tiba-tiba Allah tampakkan lagi pohon yang lebih indah dari pertama. Lebih indah lagi pohonnya. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut. Saya tidak akan minta lagi selain ini." Terakhir. Fayaqulu, maka Allah berkata, "Wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha?" Bukan kau tadi sudah janji tidak minta lagi yang lain? Fayaqulu la'alli in adzantuka minha tas'alani ghairaha. Kata Allah, nanti kalau saya kasih kau ini, kau minta lagi. Maka dia berjanji, "Tidak ya Allah, ini yang terakhir." Ini yang terakhir yang kedua. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu la yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah kasih udzur sama dia. Allah tahu kalau dilihatkan pohon yang ketiga dia pasti tidak sabar lagi. Tidak ada yang sabar dengan kenikmatan.
Thumma tarfa'u lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal ulain. Tiba-tiba Allah menampakkan sebuah pohon bagi dia di pinggir pintu surga. Yang pohon yang di pinggir pintu surga ini lebih nikmat, lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Fayaqulu, maka dia minta lagi, dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon yang itu ya Allah, biar aku bisa bernaung di bawahnya dan aku bisa minum dari airnya. Aku tidak akan minta lagi selainnya. Jadi sebelum Allah bertanya, kau tadi bilang, langsung dia bilang, saya tidak minta lagi yang terakhir. Dia langsung sebelum ditanya lagi oleh Allah, dia langsung mengatakan, saya tidak akan minta selain ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memberi uzur kepada dia dan Allah mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Tatkala dia sudah sampai pada pohon tersebut, fayasma'u aswata ahlil jannah, maka dia pun mendengar di balik tembok surga, di balik pintu surga, suara-suara penghuni surga. Ada orang dalam. Ada suara bidadari. Suara dia dengar orang apa? Lagi bersenang-senang. Waduh. Saya di luar aja ini, repot. Dengan orang bersenang-senang di dalam. Maka dia minta lagi kepada Allah. Ya Rabbi, adkhilniha. Ya Allah, masukkan aku dong ke dalam surga. Masukkan aku ke dalam surga. Fayaqulu ya ibn Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apakah saya akan berikan kepada engkau yang kau tidak akan minta lagi? Iya, jadi Allah pingin apa yang saya kasih kepada engkau supaya kau tidak minta-minta lagi. Habis dikasih minta lagi, dikasih minta lagi, dikasih minta lagi. Maka Allah berkata kepada dia, apakah kau ridha jika aku berikan kepada engkau dunia dan yang semisalnya? Mau enggak saya kasih kau dunia dan yang semisalnya? Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, ya fa inna laka mithlaha wa asyrata amsalihha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bagimu dunia dan 10 kali lipat dunia. Maka orang ini berkata, ya Rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek saya padahal kau Tuhan ya Allah. Artinya saya kok dapat surga tadi baru dari neraka jahanam selamat. Jadi dia tidak membenarkan kalau Allah memberikan kepada dia apa? Dunia 10 kali lipat. Jadi dia mengatakan, ya Allah, ente kan Tuhan, masa ngejek saya? Enggak pantas Tuhan ngejek saya. Sekarang kan demikian. Ini yang buat Nabi tertawa ya. Dia bilang, atastahzi bi wa anta rabbul alamin. Kau ngejek saya ya Allah sementara engkau Tuhan. Nah, ini yang buat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Fa dhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tatkala meriwayatkan hadis ini beliau tertawa. Faqala, ala tas'aluni mimma adhaku? Wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhak? Kenapa kau tertawa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkata, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah SAW tertawa tatkala menyampaikan hadis ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya surga yang Allah berikan kepada penghuni surga ya sangatlah luas ya. Sampai-sampai penghuni surga yang paling rendah ya, yang paling terakhir masuk surga, kaplingannya 10 kali lipat dunia ini. Dunia ini lu antum jadi raja Bogor saja sudah senang ya. Ya. Jadi raja Cilengsi, misalnya antum raja kekuasaan cuma Cilengsi, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Apalagi Bogor, apalagi raja Indonesia. Apalagi 10 dunia buat ente sendiri. Ini orang paling rendah di dunia. Mau enggak antum menjadi orang ini? Saya tanya sama antum jujur, mau enggak? Mau? Enggak mau katanya. Ini orang paling rendah di mana? Di surga. Mau enggak jadi orang ini? Enggak mau. Masuk surga aja belum tentu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Lanjut atau sudah? Lanjut ya. Kita ada beberapa hadis lagi. Insyaallah setelah ini kita buka tanya jawab dan ada insyaallah ada hadiah bagi 3 lelaki yang bisa menjawab pertanyaan dan 3 perempuan yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiahnya Allah alam saya tidak tahu ya. Nanti tanya sama panitia.
ada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada seorang wanita bernama Salma. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wanita yang merupakan istri dari Abu Rafi'. Tasta'dzinuhu ala Abi Rafi' qad darabaha. Wanita ini melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya Abu Rafi' telah memukul dia. Jadi dia melapor kepada Nabi, suaminya telah memukul apa? Memukul dia. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Rafi', suaminya, kok mukul istrinya? Rasulullah SAW bertanya, malaka walaha ya Abu Rafi'? Ada apa gerangan? Kenapa Abu Rafi'? Kenapa kau pukul istrimu? Kata Nabi SAW. Qala tu'dhini ya Rasulullah. Ini istri saya yang ganggu saya ya Rasulullah. Makanya saya pukul ya Rasulullah. Dia bilang apa? Istri saya ini ganggu saya, makanya saya pukul. Ya wajarlah diganggu, ya jengkel dia pukul istrinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa bima adaitihi ya Salma? Ngapain kau wahai Salma kok ganggu suamimu? Kau ganggu apa sama suamimu? Perhatikan ini. Wajar enggak suami pukul istri gara-gara diganggu terus? Enggak berani bilang wajar. Takut rupanya. Enggak wajar ya. Intinya dia mukul istrinya, dia bilang, "Ya Rasulullah, gimana saya enggak pukul dia sementara dia ganggu saya?" Maka Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Apa gerangan gangguan yang kau berikan kepada suamimu wahai Salma?" Maka Salma berkata, "Ya Rasulullah, ma'adzaituhu bi syai'." Saya tidak ganggu dia sama sekali, saya tidak menyakitinya sama sekali ya Rasulullah. Walakinnahu ahdatsa wa huwa yusalli. Tapi waktu dia salat dia buang angin ya Rasulullah. Faqultu lahu ya Aba Rafi', inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara al-muslimin idza kharaja min ahadihim ar-riha an yatawadda. Faqama fadarabani. Waktu dia salat kemudian buang angin, saya bilang, wahai Abu Rafi', Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin kalau buang angin suruh wudu. Maka dia pun jengkel, dia pukul saya. Supaya Abu Rafi' tidak tahu kalau lagi salat buang angin batal. Lagi salat diganggu, ya dia marah. Lagi salat kentut, jadi tegur sama istrinya. Dia merasa itu gangguan. Maka hal ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak wa yaqul. Rasulullah SAW tertawa dan Rasulullah SAW berkata, "Ya Aba Rafi', innaha lam ta'murki illa bi khair." Istrimu tidak memerintahkan engkau kecuali kepada kebaikan. Jadi gambaran Nabi, kesalahan apa ini sampai Abu Rafi' apa mukul istrinya. Ternyata istrinya enggak salah, cuma negur dia waktu salat lagi kentut disuruh berhenti. Ya dia jengkel, dia pukul istrinya. Demikian juga dalam hadis yang lain ya, yang menunjukkan senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Sahlatun bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bernama Sahlah bintu Suhail datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa halifuhu." Ya, saya melihat wajah suamiku ada perubahan Abu Hudzaifah. Kalau Salim datang ya menemuiku, ya. Salim ini sudah lama tinggal di rumahnya Abu Hudzaifah. Namun lama kelamaan dia mulai besar ya. Dan dia adalah sering masuk bertemu dengan istrinya. Tatkala sudah mulai besar, suaminya mulai cemburu. Padahal sejak kecil tinggal di situ. Namun ini bukan mahramnya. Sudah mulai cemburu, maka dia pun khawatir, maka dia bertanya kepada Rasul, istrinya khawatir, "Ya Rasulullah, saya lihat suamiku mulai ada nampak sesuatu di wajahnya kalau Salim masuk menemuiku." Karena bukan mahramnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ardihi." Rasulullah SAW kasih solusi. Ya sudah kalau gitu susui si Salim supaya jadi anak apa? Susuan. Paham? Ini Salim udah gede loh. Paham? Kata Rasulullah SAW, "Ardihi." Susui si Salim. Faqalat, kata dia, "Wa kaifa urdi'uhu?" Caranya bagaimana ya Rasulullah? kata siapa namanya? Sahlah. "Wa kaifa urdi'uhu?" Bagaimana saya kasih nyusui dia? Wa huwa rajulun kabir, dia udah gede ya Rasulullah. Gimana cara nyusunya? Maka Rasulullah SAW fatabassama. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW mengatakan, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Saya sudah tahu dia udah gede. Bukan begitu maksudnya. Tidak mesti harus langsung, ya bisa ditaruh di gelas dulu baru dia apa? Susuin. Jadi Rasulullah SAW tersenyum, ya saya sudah tahu dia udah gede. Sampai bilang saya tidak tahu ya. Saya sudah tahu ya. Ini yang buat Rasulullah SAW apa?
tersenyum. Ya. Dalam riwayat yang lain, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun tertawa. Inilah hadis yang menyebabkan para ulama khilaf tentang masalah apakah menyusui orang yang sudah besar, sudah dewasa bisa menjadikan dia mahram anak persusuan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ya, para ulama sepakat kalau anak tersebut di bawah 2 tahun, innamar radha'ah minal majaa, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan persusuan yang menjadikan persaudaraan, menjadikan mahram adalah karena kelaparan. Artinya anak tersebut tatkala minum air susu ibunya, minum air susu seorang wanita, kenyang karena air susu tersebut, itulah yang menjadi mahram. Jika disusui selama khamsa radha'at, 5 kali susuan. Jadi anak ini menetek. Setelah dia menetek, satu majelis dia berhenti. Misalnya jam 7 pagi disusuin sama ibu tersebut sampai selesai jam setengah 8 sudah berhenti. Nanti jam 10 dia minta netek lagi, disusuin lagi. Ini sudah majelis yang kedua. Paham? Meskipun dalam satu majelis dia buka, dia tetek, tapi dia masih terus ulang-ulang. Karena ada anak bayi yang bolak-balik, tidak langsung sekali nyusu lama, tidak. Terkadang mungkin 1 menit dia lepas lagi, dia nyusu lagi. Kalau dia udah kenyang, ini sudah majelis kedua. Terus misalnya jam 2 dia netek lagi, nyusui lagi. Majelis yang ketiga. Kalau sudah 5 kali, maka jadi anak susuan. Jadi anak susuan wanita ini. Dan suami wanita ini jadi bapak susuannya. Ya, suami wanita ini yang menyebabkan sang wanita punya air susu, ya. Karena wanita ini punya air susu karena berhubungan dengan suaminya sehingga punya anak, maka disebutkan pemilik susu adalah suaminya. Karena susunya diminum oleh anak ini, maka suami ini menjadi bapak susuan. Ini masalah radha'ah, masalah persusuan. Nah, yang jadi masalah kalau umurnya 2 tahun di bawah dan anak itu kenyang gara-gara air susu, para ulama sepakat. Yang jadi masalah bagaimana kalau udah gede? Boleh enggak jadi menjadi anak susuan? Yang jadi masalah dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh Sahlah untuk menyusui siapa? Salim. Padahal Salim sudah dewasa. Dari sini khilaf di kalangan para ulama. Aisyah mengatakan meskipun sudah gede, kalau minum air susu bisa jadi mahram. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama bahwa ini perkara khusus, ini masalah tidak bisa dikiaskan. Ini masalah disebut dengan masalah khusus, tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Al-Qayyim berpendapat kalau ada kondisinya seperti Salim, maka hukumnya seperti ini. Artinya ada seorang melihara anak sejak kecil, sudah kayak ibunya sendiri, sudah kayak bapaknya sendiri. Maka bagaimana solusinya supaya jadi mahram? Meskipun dia sudah dewasa, boleh diberi air susu. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawa Rasulullah sallam dengan istri-istrinya, ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan Rasulullah sallam tertawa dengan istrinya, ya. Rasulullah bercanda dengan istrinya sampai tertawa di hadapan istrinya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha main boneka-bonekaan di rumah. Maka Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza ya Aisyah tu?" Ini apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Banati." Ini adalah putri-putriku. Adalah apa? Putri-putrinya. Jadi dia bermain, dia jadi ibu, ini anak-anaknya. Aisyah tidak punya anak tentunya. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan. Kemudian di antara putri-putri boneka-boneka tadi, ternyata Rasulullah SAW melihat ada boneka kuda yang memiliki 2 sayap. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Wahai Aisyah, ini apa ada kuda kok punya sayap 2? Kata Aisyah, "Wa ma alladzi alaihi?" Dan apa yang ada di kuda tersebut? Kata Aisyah, "Janahan." Kuda ini punya 2 sayap. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Farasun lahu janahan?" Ya, apakah kuda memiliki 2 sayap? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ama sami'ta anna li Sulaimana khailan lahu ajniha?" Ya Rasulullah, apa kau tidak tahu Sulaiman punya kuda sayapnya banyak? Qalat fadhahika hatta raaitu nawajidahu. Maka Rasulullah sallam tertawa tatkala melihat Aisyah mengatakan Nabi Sulaiman punya apa? Punya kuda yang memiliki sayap-sayap, ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya, ini saja, masih banyak hadis-hadisnya, cuman saya cukupkan sampai di sini tentang senyum dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya seorang muslim, ya,
seorang yang ramah, murah senyum, dan senyum adalah sunnah Nabi SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, engkau tersenyum di hadapan saudaramu adalah merupakan sedekah, ya. Dan kita jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun, bahkan senyuman. Dan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kau meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa bi akhika bi wajhin talq, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dalam wajah senyum, ya. Kalau Anda tersenyum dengan orang lain meskipun Anda anggap sepele, ingatlah dicatat oleh malaikat dan pasti ada ganjarannya. Senyum Anda yang meskipun mungkin cuma 1 detik, 2 detik itu pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya seorang murah senyum, tidak mengapa sekali dia tertawa, ya, bercanda tidak mengapa sesekali, namun jangan berlebih-lebihan. Dan ini saja mungkin yang saya sampaikan.